disikat kok. Saya kemarin nebak-nebak. Nah itu kita diskusi itu di situ. Tanya Pak Musari itu tahu. Diskusi ya mulai dari tahun 2013 atau 12 ya. Ya tentang konsep-konsep saya lah. Sampai akhirnya istilahnya udah kita mulai sekarang disebut aja ini bonsai, ini jangan disebut bonsai, sebut bokop aja. Tuh. Terima waktu ya. Terima. Ya udah saya pakai nama bokop dah untuk ini. Hah? Bokap. Nah, iya. Tadinya muncul bersama juga dibully orang itu. Dalam grup yang ngomongin koplais ya. Saya ya kalau bonsai dan kopi ya. Oh kita kalau pas ketemuan gini nih judulnya pesta sek kok. Presentasi drama alam atau presentasi pengaruh alam ini yang paling gampang deh saya contohkan. Misalkan ada bonsai yang sedang gayanya itu tertiup angin, nah kan? Kira-kira pengaruh apa kok bisa dia tertiup angin? Udah terlihat kan? Berarti ini ada angin yang mempengaruhi. Nah ini yang saya maksud dengan drama alam. Bukan hanya angin, banyak ombak, petir, apa ini namanya? Batuan, banyak yang bisa mempengaruhi atau yang bisa kita presentasikan sebagai bentuk pengaruh alam. Nah, ini anunya, clue-nya, ini komponen artnya. Sebenarnya masih banyak, masih bisa lagi ditambahkan yang lain. Cuman sebagai dasar saya bicara hari ini untuk kalau kreasi kita jelas dua ini dulu. Jadi untuk mencapai kesan natural itu kita mempelajari kewajaran-kewajaran pohon tua yang hidup di alam, mempelajari logika-logika hidup dia di alam, mempelajari kebiasaan-kebiasaan dia tumbuh di alam. Ini kita bisa mencapai bentuk kesan natural. Nah, kebiasaan-kebiasaan alam ini sebenarnya bisa kita rumuskan. Kalau spidol ini saya lempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Ini rumus alam. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Itu rumus. Ya kan? Ini rumusan alam bahwa pohon di alam tropis itu cabangnya gede-gede, panjang-panjang. Ini rumusan alam. Kalau pohon ini saya tanam di alam 4 musim, pertumbuhannya secara garis besar akan cuma begini. Tapi kalau di tropis dia bisa punya power, punya kekuatan tumbuh. Karena apa? Matahari mendukung, tumbuh kuat. Di ujungnya terbentuk sebuah gumpalan-gumpalan perdaunan. Sering lihat kan pohon-pohon yang begini di alam, pohon terbesi, pohon apalagi itu. Ini ciri khas pohon hidup di alam tropis. Nah ini saya rumuskan. Saya tidak membuat pohon seperti ini. Satu mahkota, yang lain cabang. Kalau ini saya bisa membuat beberapa mahkota. Ini
ini mahkota, ini bisa saya buat mahkota, ini mahkota lagi, ini mahkota lagi, mahkota lagi. Buatnya dari masing-masing kekuatan tumbuh. Bisa melihat perbedaannya ya Pak? Bonsai inilah yang nanti atau konsep-konsep pembuatnya itu ini yang kita tiru Pak. Jadi tropis itu menurut saya adalah menggunakan kekuatan tumbuh cabang-cabangnya ini untuk dibangun sebuah kelompok-kelompok perdaunan. Itu prinsip dasarnya. Kesan natural selain merumuskan merumuskan kebiasaan dia tumbuh di alam tropis, kita juga bisa merumuskan dari karakter tumbuh masing-masing pohonnya. Bonsai itu prinsipnya adalah, ini intinya bonsai adalah membuat perantingan. Kalau memprogram akar, membuat bodi, itu masih belum membuat bonsai. Itu masih membuat bahan bonsai. Kalau kita sudah ngomong membuat bonsai, itu prinsipnya adalah perantingan. Kuncinya itu cuma di perantingan. Udah jangan mikir yang lain, buat perantingan. Perantingan itu prinsipnya menyesuaikan dengan pertumbuhan akar. Jadi ini ada pohon, ini ada ranting, saya besarkan ya. Ini batang, ini ranting cabang, ini pohon. Kalau akar itu bisa membelah-belah, akar kan juga pecah-pecah Pak. Akar kalau bisa membelah-belah sampai ke belahan 1, 2, 3, 4, maka di sini juga bisa membelah sampai ke 4. 1, 2, 3, nah ini bisa 4. Ngerti ya ini ya, perantingan. Dari cabang belah jadi ranting, ranting belah jadi anak ranting, anak ranting belah jadi cucu ranting, dan seterusnya. Nah karakter inilah yang kita pelajari, yang harus kita semua tahu. Karena masing-masing pohon, seperti tadi saya katakan, alam tropis ini menciptakan bermacam-macam spesies dengan bermacam-macam karakter tumbuh, sifatnya beda-beda. Masing-masing harus tahu. Tahu nggak kalau asem itu cuma bisa mecah 3 atau maksimal 4? Tahu nggak sandigi itu bisa pecah sampai ke level 7? Fikus bisa sampai 7, ranting putri bisa sampai 6, 7. Kawis cuma 3. Nah ini yang harus tahu dulu, karena prinsipnya membuat bonsai itu yang mengerti ini dulu, kemudian membuat. Bagaimana cara membuatnya? Ya biasa saja, seperti kita punya sebuah bahan cuman berupa batang, kemudian tumbuh tunas. Nah, tunas ini kita besarkan kan menjadi cabang. Setelah dia besar kita potong, akan tumbuh ranting kan gitu. Setelah ranting kita potong akan tumbuh anak ranting dan seterusnya. Ini yang tadi dikatakan Pak Tosni, membuat bonsai itu tidak bisa instan, harus diikuti urutan-urutan. Urutan apa? Ya ranting. Kalau udah saya ngomong, kita mendapatkan badannya, membuat tangan, membuat. Nah, apabila kita sudah mengerti tentang bonsai atau bahan kita, maka yang tadi kesan natural ini bisa tercapai dengan mengikuti kebiasaan tumbuhnya dia. Ya, membuat percabangan asam cukup di level 3, level 4 dia udah wah puas sekali. Nah teman-teman kadang-kadang mau buat asam seperti perantingannya serut atau sandigi, yang tidak masuk, tidak terkesan natural. Pengen kesan natural, ikuti karakternya.
Buat bonsai santiki cuma dibuat sampai perpecahan cabang ranting anak ranting. Ya enggak natural, naturalnya santiki enggak seperti itu tau. Saya punya contoh, ingin membuat sebuah bonsai yang akarnya mencengkeram batu. Itu judulnya, misalkan judulnya adalah membuat bonsai. Ingin membuat bonsai dengan kondisi akar yang mencengkeram batu. Kira-kira bahan apa mas yang dipilih? Pinus. Tapi ada yang membuatnya dari asam itu ada. Ini yang saya maksud. Ikuti pohon itu. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Dulu ada para pembudidaya itu membuat kawis, pangkalnya disobek-sobek. Jadi pohon kawis kan lurus begini, bawahnya disayat-sayat, kemudian dilebar-lebarkan menjadi seolah-olah akar. Ini yang saya maksud tidak natural, memaksa. Ya kawis ya kawis, akarnya lemah ya lemah. Itu memang pohon kawis. Kalau mau pengen punya akar puter, pilih yang ficus, kan gitu. Pilih anting putri, itu akarnya kuat semua. Nah, ini yang kesan natural bisa dicapai dengan mengikuti karakter dari pohonnya. Selain tadi mempelajari alam ini. Kalau nanti bicara detail lagi ya detail, memang detail sampai karakter pohon ini, rantingnya asem itu bagaimana ya kita pelajari supaya kita tahu apa namanya, memang ini asem. Membuat perantingan pohon asem dengan pohon beringin ya beda, ngawatnya beda, nekuknya beda, semua beda. Ini kalau nanti kita mau detail. Sama di sini juga. Kalau mau detail akan kita apa namanya, perhitungkan juga arah matahari. Karena di sini nanti ada tumpukan-tumpukan banyak, arah matahari harus kita perhatikan supaya yang di bawah sini tetap kena, misalkan gitu, dengan membuat kosong isi. Kalau misalkan ada matahari tidak diperhatikan ya di bawah, nanti di dalam sini kosong semua, tidak ada isinya. Nah, semua harus diperhatikan. Itu yang saya sebut meniru alam untuk menimbulkan kesan natural. Alamnya apa? Alamnya iklim, juga alamnya si pohon. Mungkin ada pertanyaan di kesan natural. Nah, selanjutnya kalau nggak ada, saya teruskan ke yang hidup di alam tropis atau menciptakan drama alam. Ini yang saya maksud dengan apa namanya, mempresentasikan sebuah kondisi pohon yang punya pengaruh alam. Di sini ini sudah mencapai apa namanya, sudah melibatkan rasa. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi penikmat itu melihat bonsai kita itu, tahu langsung pohonnya bercerita. Oh ini dulu. Nah, jadi misalkan saya punya contoh pohon yang sederhana saja. Ini baru saya upload di YouTube saya. Nah, ini sebuah kondisi pohon. Punya bahan kayak gini. Kemudian ada muncul misalkan tunas di sisa kulit kayu yang hidup. Ini kering. Ini kulit kayu yang hidup. Nah, mempelajari dulu apa pohon ini, jenis apa pohon ini, menyesuaikan dengan karakter. Misalkan ini jenis juniper. Kebetulan juniper kayu keringnya bisa kita rawat, kita bisa jadikan keringan dan itu bisa awet. Maka kayu kering ini kita manfaatkan sebagai drama alam. Kita gambarkan pohon ini
pernah kesambar petir, kemudian kayu yang di atas yang mengarah ke atas kering. Lalu kita ingin membuat bonsai atau membuat kehidupan baru. Kalau saya membuat kehidupan baru, saya tekuk cabang atau tunas tadi untuk sedikit ke bawah, kemudian membuat perantingan dan susunan mahkota yang mengarah menuju ke satu arah, kebetulan ke sebelah sini. Nah, sangat terlihat masuk akal karena ada hambatan alam di atas, muncul kehidupan baru seolah-olah menghindar dari gangguan alam di atas. Tapi kalau saya kemudian mengeksplor bahan ini menjadi seperti ini saya bangun lagi mahkota lagi di sini, sehingga begini. Saya tidak memanfaatkan kayu kering ini untuk bercerita alam. Saya hanya mempresentasikan kayu kering ini sebagai sebuah keindahan atau sebagai aksen. Karena apa? Ini jelas terlihat tidak masuk akal. Tunggu lagi ke atas, kesambar petir lagi, nanti dia kering lagi, kan gitu. Tapi kalau saya presentasikan dengan yang tadi, dia lebih punya drama, lebih terlihat bahwa ini sebuah presentasi drama, ini sebuah presentasi pengaruh alam muncul pada karya kita. Yang kedua, yang paling gampang itu adalah bonsai yang gayanya sedang tertiup angin. Ini jelas. Kalau ini jelas angin mempengaruhi atau angin bisa dilibatkan meskipun tidak terlihat. Kalau ini masih terlihat wujudnya fisiknya dari kayu kering itu bekas sambar petir. Tapi kalau ini wujudnya adalah bentuk perantingan yang mengarah ke satu arah, sehingga orang bisa membaca atau mengimajinasikan bahwa pohon ini memang hidup di alam yang anginnya bertiup ke satu sisi atau sedang tertiup angin. Nah, ini yang saya sebut sebagai presentasi drama alam. Contoh gampang lagi, misalkan saya punya bahan. Nah, ini ada kayu kering misalkan. Kemudian ada kehidupan di sini. Saya harus membuat kehidupan baru. Maka kehidupan baru itu saya coba membuatnya dengan punya arah tumbuh yang berlawanan dengan datangnya hambatan. Di sini ada kayu kering, artinya di sini ada daerah yang kurang bagus yang mengganggu pertumbuhan pohon. Maka kalau hidup lagi, saya mengarahkannya ke arah yang berlawanan, sehingga bisa dibaca sebagai masuk akal. Kemudian presentasinya juga, misalkan ditanam di pot, ya saya nanamnya agak pinggir, kasih halaman di sebelah yang subur. Ini menunjukkan halaman sebuah kesuburan, ini menunjukkan batas alam habis, atau ini bawahnya tebing atau apa. Nah, ini sebuah presentasi yang bisa dibaca sebagai sebuah presentasi pengaruh alam atau drama alam. Masih banyak lagi contoh-contohnya seperti on the rock. On the rock itu sudah drama alam. Jadi tadi saya ngasih tema mencengkeram batu. Nah, itu mencengkeram batu sebenarnya kan sebuah drama si akar ini yang kuat, dia bisa sampai tumbuh mencengkeram batu. Posisinya berdiri kan, saya sedang posisinya duduk. Nah, gaya saya ini gini, apa ini? Mencengkeram. Terus saya posisinya berdiri, mau santai nih, berdiri santai temanya. Kalau saya berdiri santai kemudian kaki saya begini, nah guyu dong. Berarti apa? Wagu, tidak wajar, kan gitu. Nah, Anda kenapa ketawa? Karena di benak Anda udah tahu orang posisi santai itu wangunnya kayak apa, kan gitu.
Sama kalau Anda kadang-kadang lihat pohon hijau, wah kenapa pas ini kok kayak kurang ini ya. Nah itu sebenarnya udah ada. Saat pertama kali menghadapi bahan, menentukan posisi, disitulah semua memori di benak kita dituangkan dengan berpikir. Kalau tak mikir ya tak bisa. Ini mau saya buat slanting, ini mau saya buat miring begini, nanti arah tumbuhnya mau saya buat ke sana, tapi akarnya melayu rono. Aku nggak mikir sebenarnya, ya kan? Kalau akarnya misalkan cuma satu, tumbuhnya di sebelah sana, kemudian pohonnya ke sini, arah tumbuh sampai buat ke sini aja udah wajar. Nah, apalagi harus ada keringat, semakin drama alamnya keluar, ya kan? Cuma gitu aja, simple, nggak perlu terus nyari pohon yang harus akarnya muter, harus kepek, harus ini. Walah, supaya harus gak zaman itu. Ya saya ditanya, Pak ini bisa jadi bagus. Pohonnya cuma sebatang gini toh, cuman apa itu senengnya batang ini Pak ini bisa jadi bagus, bisa nanti 40 tahun lagi. Kita nggak buat yang ini gitu loh. Kita buat apa yang ada, kita eksplor. Bahan kerowok, ayo siapa yang di kerowok? Bisa jadi iso, orang kan gitu. Ya, jadi kita tidak, jadi tolong dibedakan antara proses fase membuat bahan dan fase menjadikan. Pertanyaan yang tadi saya ngomong apa namanya batang cuma ini toh dalam fase membuat bahan. Nanti dulu Pak, pohon ini perlu digeding dulu, dibentuk batang-batang batangnya, baru nanti kita proses ke sini. Nah, dengan belum udah tanya nanti jadinya kapan. Ya tidak bisa gitu, proses dulu. Ini aja belum tentu hidup sampai lewati masa ditekuk ini belum tentu hidup, katanya gitu. Nah di situ. Jadi terus banyak sekali logika bisa kita terapkan sambil memikir sambil berpikir. Ini kira-kira tak ngerti masuk akal orang. Woi, do re mi fa sol la si do lagu itu kan supaya nggak males kan harus mengikuti do re mi fa sol la si do. Itu kan tangga nadanya musik, ya kan? Do re mi fa sol la si do ne bonsai ki apa? Aja duri. Alam. Apa yang masuk akal di alam kita wujudkan. Tadi cabangnya bendol di atas, masuk akal. Tapi bagaimana Anda bisa mengeksplor sebuah wujud ketidakwajaran tersebut menjadi wajar? Nah itu PR. Susah, misteri, harus dipelajari, tapi pasti ada jawabnya. Kalau kondisi itu bisa ditemukan, jagoan pasti konsep sampai. Mungkin bendol, kamu bisa menceritakan alasan bendol ini kenapa, ya kan? Kemudian bisa diwujudkan dalam sebuah bentuk yang menyatakan bahwa memang ini masuk akal karena ini bendol. Nah itu baru, ya kan? Tapi kalau cuma mengikuti cabang pertama harus berpikir di cabang kedua, tapi nggak iso, tinggal anteni wae kan. Mau naik cilik tak gede, naik kurang gede tak ketok kayak mana. Tapi kapan jadi ini loh? Ini yang nggak saya nggak bikin konsep seperti itu. Saya bikin konsep yang kalau bahan apa ya asal jangan mati langkah, ya pasti bisa terurai, pasti kita bisa selesaikan. Karena kita berpikir menurut logika alam.